A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, sehat? alhamdulillah. Kelihatan mukanya ceria. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu semua silaturahim dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Bu, kalau ada ngelihat orang yang berlaku tidak adil, kesel nggak? Bu, Bu, kesel apa kesel? Marah nggak? Kalau suami nggak adil, marah nggak? Marah. Kalau suami nggak berlaku adil sama istri pertama sama istri kedua, marah nggak? Satu. Melihatnya langsung, istri pertama, istri kedua. Jangan berpikir, Pak. Betul apa betul? Betul. Ngomong-ngomong soal keadilan, ada nggak manusia bisa berlaku adil? Nggak bisa. Saya lagi kesel banget Bu, ngelihat sebuah peristiwa yang lagi rame di pengadilan yang lagi viral. Ada orang jualan ada di pengadilan ya, gara-gara ranting ya, ngambil 5 ranting itu divonis 5 tahun. Tapi ada orang terindikasi korupsi memang nggak cuma dia doang, rame 300 triliun 6,5 tahun. Bu, 300 triliun 6,5 tahun. Ya, adil nggak Bu? Tidak. Adil nggak Bu? Tidak. Dari mulai dakwaan awalnya aja cuman 12 tahun. Nah, kayaknya nggak adil ya Bu ya, kayaknya. Nah, ngomong-ngomong soal keadilan, kita akan coba kupas satu ayat surahnya, surah Al-Maidah ayatnya, ayat ke-8. Sudah hadir bersama kita guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abang Bang David. Gimana kabarnya Bib? Sehat Bib? Alhamdulillah sehat. Bang David biar sehat juga ya. Alhamdulillah sehat Bib. Bib, fadol Bib, silahkan ya Habib. Langsung kita bahas surahnya, surah Al-Maidah ayatnya ayat ke-8. Fadol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah di akhir pekan, di saat semua orang berlibur, Allah masih kasih kita terhibur dengan ikut pengajian. Alhamdulillah. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu orang mah pada santai. Kita di pengajian juga merasakan rasa santai yang sama, rasa nikmat yang sama. Alhamdulillah. Ibu, saya mau ngasih satu cerita. Kalau kita pergi ke toko baju atau toko tas misalnya. Ada orang ganteng luar biasa. Datang ke toko tersebut, beli satu merek tas dikasih diskon 30%. Sementara kita mentang-mentang pakaiannya biasa aja, mentang-mentang muka kita biasa aja, kita beli tas dimahal-mahalin sama dia. Kira-kira ini adil apa enggak? Enggak adil, kenapa? Karena enggak Membedakan. apakah adil itu sama? Hah? Wah, coba kita ambil kasus. Kalau memang adil itu sama artinya, coba pelajari kasus yang tadi dibacakan oleh Bang David. Ada orang maling kayu bakar, dihukum 5 tahun penjara. Sementara ada orang yang punya kuasa, maling duit rakyat ratusan miliar bahkan triliunan. Dihukum juga 5 tahun. Apakah ini adil? Tidak. Kan sama Bu, sama-sama 5 tahun.
Karena adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan kata dari adil adalah zolim. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan bagi orang yang melakukannya di hari kiamat. Orang yang zolim akan mempertanggungjawabkan apa yang dia zolimin nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan uang miliaran rupiah, uang sepeser pun kalau kita berlaku zolim, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan uang yang kita ambil, kita nganterin pulpen ke orang yang mau berlaku zolim, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang zolim. Na'udzubillahimin. Jangan sampai hilang keadilan di dalam diri kita, sehingga masuk kezoliman atau sifat zolim di dalam diri kita, sehingga kita dikasih kegelapan di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menekankan kita untuk berlaku adil, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian qawwamin. Berasal dari kata qama yaqumu. Bahasa secara literal artinya berdiri. Apa artinya qawwamin? Orang yang menuntaskan pekerjaannya sampai selesai. Itu qawwamin. Lillah, karena Allah. Ibu-ibu dandan sampai selesai. Jangan dandan alisnya setengah doang, setengah lagi nggak digambar. Nah, nanti suami bukannya malah senang, malah takut. Dandan sampai selesai, buat nyenengin suami, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kunu qawwamina lillah. Jadikan pekerjaanmu yang kamu tuntaskan itu karena Allah, supaya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Garis bawah, bil qist, dengan adil. Wala yajrimannakum, jangan sekali-kali kamu tergelincir dalam sebuah dosa, syana'anu qaumin alla ta'dilu. Karena kamu tidak bisa berlaku adil karena kamu benci sama satu kaum. Ada orang beli, mukanya putih luar biasa ganteng, mukanya kayak Lee Min Ho. Nah, ganteng luar biasa. Kita ucapin assalamualaikum, selamat datang, Abang Da mau beli apa, kita sediain minum. Sementara ada orang lain mukanya hitam, kucel, kumal. Kita bilang, apa kamu mau minta-minta? Enggak usah minta-minta katanya. Nah, itu namanya tidak berlaku adil. Mentang-mentang ganteng kita layanin, yang enggak ganteng enggak kita layanin. Padahal kita enggak tahu, siapa tahu yang enggak ganteng itu duitnya ganteng. Nah, berlaku adil itu menguntungkan diri kita, Ibu. Berlaku adil itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berlaku adil itu menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia maupun saat berada di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena itu dekat dengan ketakwaan. Ketika kita berdekatan dengan ketakwaan, maka kemudahan dalam kehidupan akan datang kepada kita sesuai janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan urusannya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Bertakwa sama Allah biar hidup kamu mudah. Bertakwa kepada Allah supaya Allah kasih kamu jalan keluar dari permasalahan. Bertakwa sama Allah supaya kamu dibimbing sama Allah. Wattaqullah, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nurut sama perintah Allah, jauhi larangan Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui hal yang sedetil apapun terhadap perilaku kita. Maupun kita lakukan itu di hadapan manusia ataupun gak ada manusia yang ngelihat. Mau terang-terangan, mau tersembunyi, perbuatan baik kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kezoliman kita pun disaksikan sama Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat duit, mau nggak dapat duit, kebaikan kita pasti dibales sama Allah Subhanahu wa taala karena innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah Maha mengetahui, Maha tahu, paham hal detil apapun yang kita lakukan terhadap apa yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga sikap kita untuk berlaku adil kepada siapapun. Walaupun agamanya, keyakinannya berbeda dari diri kita. Kita harus berlaku adil untuk mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Bu, Bu, udah jelas belum? Udah aja. Ada yang mau nanya? Silakan. Siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya. Oke, mana-mana nih yang mau nanya? Silakan. Mana? Ya, Ibu. Nama dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti dari Majlis Taklim Himatul Aliyah. Ingin bertanya Ustadz? Ya, silakan. Bagaimana dengan kita yang sering rajin ibadah, sering sholat, sering melakukan kebaikan lainnya, tapi selalu Allah uji, baik itu dengan pasangan, suami, atau dengan keuangan atau lainnya, dibandingkan dengan mereka yang selalu lalai, tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan ibadah lainnya. Apakah Allah tidak adil Ustadz? Itu aja pertanyaan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, maaf, nama ibu siapa? Siti. Ibu Siti. Ya. Ini Ibu Siti mempertanyakan keadilan Allah ini. Wah. Ngeri. Nggak apa-apa. Makasih ya Bu ya. Ini sering ini Habib, maaf ya. Kadangkala, maaf diluruskan. Sering kali pertanyaan ini muncul pada saat kita sedang gelisah, kesel, dan pada saat kita sedang down banget. Ini kayak ngeluh sebenarnya, ya, ngeluh ya. Silakan Habib. Bismillah, sering kita itu kalau lagi susah ingat sama Allah. Tapi kalau lagi senang lupa sama Allah. Betul. Kalau lagi susah kita bilang Allah mana sih nggak nolongin saya. Iya. Tapi kalau lagi senang ini adalah usaha saya. Iya. Tapi sebenarnya susah ataupun senang, dua-duanya itu ujian dari Allah. Tadi mbaknya nanya, kenapa sih kita selalu diuji? Padahal kita dalam ketaatan, ketakwaan, justru karena kita berada dalam ketaatan, ketakwaan, kita diuji buat naikin derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian itu gak mungkin gak bisa kita pingkul. Gak mungkin gak dilewatin sama kita. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah gak mungkin membebani kita kecuali kita mampu melewati itu semua. Siapa yang lulus dari ujian? Yang ketika melewati ujian tersebut dia makin dekat sama Allah. Siapa yang gak lulus? Yang ketika melewati ujian tersebut dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali mereka yang lalai diuji dengan harta, tapi dengan harta tersebut mereka makin jauh sama Allah. Berapa banyak orang yang kaya raya luar biasa, mobilnya mewah-mewah, rumahnya besar sekali, tapi mobilnya nggak berhasil mengantarkan anak dan istrinya sholat ke masjid sekalipun dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang rumahnya mewah luar biasa, tapi rumahnya nggak bisa menyatukan keluarganya dalam ikatan yang harmonis. Kenapa? Karena keberkahan harta itu tergantung pada kehalalan kita dapatnya. Kalau halal dia akan membawa keberkahan, kalau haram dia akan memecah belah satu sama lain. Na'udzubillahimin dzalik. Jadi kalau kita bertanya kenapa sih kadang-kadang kalau kita lagi taat kita malah diuji dengan harta kita. Karena Allah pengen naikin derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, "Wa man taraka li ajli a'taituhu fawqal mazid." Siapa yang meninggalkan sesuatu karenaku, maka aku akan gantikan untuknya sesuatu yang jauh lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh lebih indah dari apa yang dia tinggalkan. Jauh lebih indah dari apa nikmat kemaksiatan yang barangkali dia tinggalkan karena dia takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan gantikan dengan nikmat yang kita ridoin dan diridoin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana janjinya dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda.
kita akan dikasih nikmat yang kita ridhoin dan diridhoin oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Masya Ya Allah. Allah. Ini kan berarti ada orang yang mempertanyakan keadilan Allah, apakah Allah ini adil. Nah kalau Ya. kita sampai berpikiran seperti itu Bib, ya. Ya nauzubillah min dzalik kan berarti kan Ya. salah ya pemikiran kayak gitu ya. Berarti kan sebenarnya Allah itu sedang menguji kita. Kan begitu ya Bib, mesti dilurusin. Nah kalau sampai ada pemikiran salah seperti itu, buru-buru istighfar Bib. Taubat. Tapi kadang-kadang pemikiran itu datang karena Allah pengen kasih hidayah buat dia. Oh. Pemikiran itu datang karena Allah pengen ngajarin dia. Ajarin dia, iya gitu, baik Masya Allah. Terima kasih banyak Habib, Sama-sama. Alhamdulillah. Bu, Bu, jangan ya. Bu, yang tadi saya ajarin gimana? Kalau saya bilang, Bu, yes. Bu, yes. Bu, yes. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa hati kita selalu terikat mengingat Allah dan menggantungkan setiap harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar pekerjaan kita selalu kita kerjakan. Harapan selalu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada hari ini kita dalam rangka untuk tolabul ilmi, belajar untuk menggali keilmuan yang ada di dalam Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bicara mengenai keadilan, tadi kita sudah mengupas dari surah Al-Maidah ayat 8. Nah sekarang kita akan bahas mengenai ayat 9 dan 10 bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jumharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, saya itu seneng banget Bu sama Kiai Jumharudin karena kalau sebelum acara ini ya kami suka ngobrol-ngobrol di belakang. Beliau ini kan lulusan dari Al-Azhar Kairo, tafsir Quran. Dari banyak sekali kajian-kajian keilmuan tafsir yang saya tanyakan sama beliau. Karena kalau mempelajari ilmu tafsir itu nggak bisa sembarangan Bu. Menafsirkan Al-Quran nggak boleh kita menafsirkan sembarangan dan seenak udelnya begitu ya Kiai. Nah ngomongin soal keadilan Kiai, boleh nggak kita mengutip dari surah Al-Maidah ayat 9 dan 10 saja. Mungkin Kiai juga bisa mencoba mengembangkannya juga dari ayat-ayat ini atau mungkin munasabah dari ayat ini ke ayat-ayat ini. Silakan Kiai, fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bil adli wal ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati guru kita Mas David dan jamaah Majelis Taklim Barkah Asy-Syafi'iyah. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Berkah adalah tentara Allah. Kalau dia nempel kepada yang dikit jadi banyak. Amin ya Allah. Kalau berkah nempel kepada yang banyak ini jadi manfaat.
Amin. Kalau nempel kepada anak, anaknya jadi solihin dan solihat. Amin. Semoga semuanya berkah. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin ya Allah. Tadi guru kita Habib Al-Kaf, Isa Al-Kaf. Isa Al-Kaf berbicara tentang keadilan. Subhanallah. Dan yang menarik di ayat 8 ternyata iman kita harus mengalahkan kebencian kita. Subhanallah. Iman kita harus mengalahkan permusuhan kita. Mau bermusuhan, ada kebencian, tapi tetap harus menerapkan keadilan kepada musuh kita sekalipun. Karena kalau kita adil kepada musuh kita, kepada orang yang tidak seagama dengan kita, itu mereka akan mengundang mereka untuk yakin kepada agama kita. Subhanallah. Makanya di ayat sebelumnya, dzalika huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil kepada musuh itu akan mendekatkan mereka kepada takwa, akan mendekatkan mereka kepada Islam. Karena orang masuk Islam itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena zikir kita. Orang masuk Islam karena melihat kelakuan kita yang adil kepada mereka, kelakuan kita yang baik kepada mereka. Itu ayat 8 tadi yang sudah dibahas oleh Ustadz kita. Maka di ayat 9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfirah. Allah. Sepi. Lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa hubungannya dengan perintah berbuat adil sebelumnya? Ya. Berbuat adil adalah salah satu bentuk amal soleh. Subhanallah. Kira-kira kalau pemimpin adil, kira-kira rakyatnya demo nggak? Karena kita menuntut keadilan karena nggak amanah. Kalau pemimpin, hakim, semuanya amanah, tidak akan ada yang menuntut keadilan. Maka berbuat adil salah satu dari amal soleh. Inilah hubungan ayat ini. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Selalu kalau ada iman disebut amal. Karena iman adalah dasar beramal soleh. Sementara amal soleh buah dari iman. Saya ulang lagi ya. Iman adalah dasar pondasi orang beramal soleh. Artinya dusta kau iman kalau enggak beramal soleh. Bohong kau ngaku beriman kalau engkau zalim tidak adil. Maka kalau benar imanmu, pasti iman ini akan mendorongmu untuk bergerak berbuat adil. Iman, pondasi amal, dan amal adalah pondasi? Bukan. Amal adalah buah dari iman. Apa yang menarik dari ayat ini? Allah menjanjikan bagi siapa saja yang beriman lalu beramal soleh. Karena kalau beramal soleh tanpa iman, itu tidak ada balasannya di surga. Orang baik tapi tidak beriman, Allah balas di dunia tapi tidak di akhirat. Tapi kalau kita beriman dan beramal soleh, kata Allah apa? Lahum maghfiratun. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, salah satunya berbuat adil. Bagi mereka ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang azim, yang sangat besar. Kenapa didulukan ampunan baru pahala? Kenapa didulukan ampunan baru dapat surga? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah.
Segeralah meraih ampunan dan surga. Kenapa ampunan dulu baru dapat surga, baru dapat pahala? Kenapa? Karena tidak ada yang bisa masuk surga tanpa ampunan. Masya Allah, iya. Kira-kira ibu di sini banyak dosa nggak nih? Banyak. Gak usah jawab, kelihatan dari wajah-wajah. Iya. Dan ternyata kita banyak dosa juga di dalam kebaikan. Kira-kira sholat kita sholat yang terbaik nggak untuk Allah? Sholat kita sholat yang khusyuk banget nggak untuk Allah? Kita kurang di dalam dosa dan kurang juga di dalam amal soleh. Makanya habis sholat, zikir yang pertama kita ucapkan apa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah untuk apa? Astagfirullah ya Allah, sholat saya tadi nggak cakep, nggak bagus untukmu ya Allah. Sholat yang nggak pantas aku persembahkan kepadamu ya Allah. Aku minta ampun untuk sholat dan ibadah-ibadahku yang tidak sempurna aku lakukan. Jadi kalau dosa ya dosa, kebaikan pun penuh salah. Kalau tidak diampuni oleh Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan surga itu. Itu hubungannya. Ya. Dan mari kita lihat di ayat berikutnya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Allah. Adapun orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada nabi-nabi, wa kadzabu mendustakan ayat Allah, tanda-tanda di alam semesta. Dia tidak berbuat adil, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak menerapkan keadilan, berarti mendustakan. Maka apa balasannya? Ulaika ashabul Jahim. jahim, mereka adalah sahabatnya neraka jahanam. Masya Allah. Ashab itu dari kata sahib. Astagfirullah. Ini sahib ana. Yang namanya sahib nempel terus nggak? Nempel terus nggak? Makanya ada sahabatnya surga, ashabul jannah. Ada yang ashabun nar, sahabatnya neraka. Kenapa disebut sahabat? Nggak pernah mau pisah. Dia mau lari, nerakanya ngikutin. Neraka nggak mau lepas dengan orang-orang yang mendustakan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ayat 8 menyuruh adil. Tapi ternyata dalam kehidupan kita seringkali kita melihat ada yang tidak adil. Betul? Betul. Yang nyolong ayam digebukin. Nyolong jemuran digebukin. Ya. Yang 300 triliunan korupsinya hukumannya cuma 6,5. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Orang yang tidak mendapatkan keadilan, tidak usah khawatir. Orang yang zalim itu apa? Nanti dibalas di neraka. Jahanam di neraka yang apinya 70 kali lipat lebih dari api yang ada di dunia ini. Dan itu yang akan didapatkan bagi orang-orang yang tidak menerima keadilan di dunia. Orang yang zalim kepadanya akan dihukum di neraka. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Kiai. Masih ada waktu atau enggak nih? Waktunya sudah habis Kiai. Baik, sebenarnya Kiai masih banyak yang mau dijelaskan, tapi kita potong dulu sebentar Kiai. Kita serahkan ke ibu-ibu, mungkin nanti sambil Kiai bisa melengkapi sambil menjawab pertanyaan ibu-ibu. Silakan ibu, mungkin ada yang mau bertanya sehubungan dengan apa yang dijelaskan oleh Kiai. Silakan angkat tangannya dulu biar saya pilih ya siapa ya. Oke ibu, ya silakan. Namanya dan pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Rukmini dari Majelis Talim Asafia Al-Barkah. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Di zaman sekarang ini dunia ini semakin terasa tidak adil ya. Terus gimana cara menyikapi saya untuk menghadapi kehidupan sehari-hari ini di dunia ini? Karena semakin sulit untuk mencari pekerjaan dan untuk udah banyak yang korupsi. Terus sekarang yang
kaya semakin kaya ya, yang sedangkan yang orang susah semakin susah hidupnya gitu ya. Dan hukum sekarang itu makin tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Iya. Sedangkan orang susah itu kan perlu makannya sehari-hari, sedangkan dia untuk maling gitu secaranya ya, mencuri aja dia dapat hukuman yang berat. Sedangkan yang korupsi bertriliunan-triliunan hukumannya ringan. Apakah salah itu pemimpin sebuah negara ini yang memimpin? Terus saya memilih pemimpin itu salah enggak ya? Ikut berdosa enggak ya gitu? Memilih memimpin yang tidak adil negara ini. Baik. Itu aja ya Pak Ustadz. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kaya makin, yang miskin makin miskin. Salah nggak kalau saya sampai salah milih pemimpin gitu ya? Apakah ini karena salah milih pemimpin begitu Bu? Iya, gitu. Yang hukum itu yang apa tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Gitu Bu? Ya, ini nggak adil gitu ya Bu ya? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya, tajam ke bawah, tumpul ke atas kan? Iya kan, benar ya gitu. Silakan Kiai. Ya, pertanyaan yang sangat bagus banget ya Bu. Jawabannya ada di tafsir surat Al-Maidah ayat 8. Ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian pelaksana kewajiban karena Allah. Bukan itu yang poinnya. Yang berikutnya adalah syuhada bil qisti. Jadilah kalian menjadi saksi keadilan. Jadi apa? Saksi keadilan. Makanya waktu kita memilih pemimpin, kita sedang bersaksi. Si Fulan ini baik, saya coblos. Jadi kita itu memberikan kesaksian saat nyoblos pemimpin. Cuma sayang kita ini menjadi saksi zolim. Yang kita pilih bukan orang yang adil. Yang kita pilih bukan orang yang baik, tapi orang yang bayar. Maju tak gentar membela yang bayar. Itu namanya tidak syuhada abil qist. Memang salah pemimpin, tapi rakyat salah. Karena rakyat diam. Bayangkan korupsi 300 triliun lebih, penjara 6,5 tahun, tidak ada demo. Makanya pantas rakyat seperti ini diberi pemimpin yang tidak adil. Betul apa betul? Betul. Tapi yang nyolong ayam, yang nyolong tanaman, di penjara dan tidak syuhada abil qist. Kita tidak menjadi saksi bahwa itu jahat, bahwa itu salah. Satu-satunya Asmaul Husna yang tidak 100% termanifestasi di dunia adalah Al-Adil. Maha adil. Karena kalau keadilan 100% terrealisasi di dunia, maka tak perlu ada hari keadilan, hari kiamat. Setuju? Makanya kalau kita merasa ada ketidakadilan dalam hidup kita, cara menyabarkan diri kita apa? Lihat ya nanti Yaumuddin ya, hari pembalasan ya, hari keadilan ya. Semua orang yang terzalimi akan kemudian bisa sabar dengan ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada hari pembalasan bagi setiap perbuatan nanti. Itu ya Bu. Jadi bukan cuma salah pemimpin. Justru salah rakyatnya salah memberikan kesaksian. Yang baik gak dicoblos. Yang buruk dicoblos. Itu memberikan kesaksian palsu namanya. Ya, baik. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Bu. Mukanya serius banget. Iya Ustadz ini serius soalnya ya. Jadi memang ini Bu, ya kita doain ya Bu ya. Ya, kita doain semoga kedepannya bangsa kita lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin ya. Terus para penegak hukum kita ya diberikan kekuatan untuk mau dan mampu menegakkan kebenaran di muka bumi ini ya.
hati nuraninya diberikan kemampuan dan kemauan untuk menegakkan kebenaran, tidak disilaukan dengan uang ya. Jangan kayak sekarang ya, ada pagar di tengah laut, begitu ditanya itu pagar 30 kilometer siapa yang bikin, nggak ada yang tahu. Padahal 30 kilometer ya Bu ya. Semoga Allah mampukan ya bangsa kita jadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang bersih, dan bangsa yang peduli terhadap rakyatnya di bawah kepemimpinan Presiden kita dan seluruh penegak hukum kita. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Tidak ada yang tidak mungkin, makanya tetap doa terus. Baik, setelah ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee yang akan dipimpin oleh Ustadz Bobby Herwibowo. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Dan mikirin 300 triliun seperti Ustaz Jumhar yang sampaikan tadi, itu belum tentu halal. Sekarang saya mau berbagi hadiah dari Luwak White Coffee nilainya 1 juta rupiah. Ada yang mau angkat tangan? Masya Allah. Siap jawab pertanyaan saya? Siap. Sekali lagi angkat tangan, mana yang semangat? Kayaknya ibu yang ini nih semangat. Ayo ibu, nah itu yang saya tunjuk, ayo silakan. Ini 1 juta insya Allah hadiahnya halal, tapi ibu ada potongan pajak, boleh ya? Silakan. Ibu siapa namanya? Desi. Ibu Desi. Ibu dari nyimak tadi penjelasan Habib Isa dan Ustadz Jumhar. Insya Allah. Pertanyaannya kalau bisa jawab 1 juta hadiahnya dipotong pajak. Pertanyaannya adalah, kayaknya tegang bener ini, enggak kan? Pertanyaannya adalah, surat apa yang dibahas oleh Ustadz Jumhar dan Habib Isa sebelumnya? Surat apa? Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, Iya. ayatnya? Ayat 8. 8, betul. Insya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah, ini hadiahnya Masya Ibu. Allah, terima Insya kasih Allah. banyak Jazakillah. Dan mudah-mudahan ini berkah, selamat ya Bu Desi. Berkah, Ya Allah. barakallah. Amin. Silakan dibawa Ibu. Terima kasih. Mic-nya tapi saya bawa. Ya, terima kasih. Ya Allah. Baik. Dan jangan lupa Bu Desi dipotong pajak ya. Dan jemaah semua masih semangat kira-kira? Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Banyak yang kita bahas tadi bicara mengenai keadilan. Memang gak akan pernah ya kita menemukan keadilan yang hakiki di dunia ini. Karena keadilan hanya bisa nanti kita temukan ya. Keadilan sejati hanya nanti ya. Pada saat kita dihisap nanti. Tidak ada satu titik pun yang tidak adil. Semua tindakan kita di muka bumi ini, baik buruk itu akan dihisap ya. Ya, itu dengan seadil-adilnya. Bu. Begitu ngomong dihisap langsung pada nunduk, inget dosa deh. Dosa gua, ya Allah. Sama suami baru aja ngomelin laki gua tadi. Bu. Bu. Kalau jadi orang itu kira-kira susah nggak jadi orang yang adil, Bu? Susah ya, Bu ya? Susah ya, Bu ya? Jangankan sama orang lain, sama anak aja susah ya, Bu ya? Bener nggak, Bu? Sama anak yang satu sama anak yang lain kadangkala, tuh langsung senyum tuh. Ada nggak kadangkala perlakuannya agak beda, Bu? Bener ya? Ada anak yang kayaknya susah banget ngomonginnya, bener?
Oh langsung ngangguk ya bener. Oke, siapa yang mau curhat silakan. Yang mau curhat angkat tangannya. Mana nih? Banyak semuanya kalau udah mau curhat. Ya udah ibu dah. Silakan nama ibu. Siapa mau curhat soal apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuli Herawati dari Majelis Ta'lim Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah. Ya. Saya mau bertanya kepada Habib. Ini apa? Curhat Bu, mau curhat. Mau curhat juga, ya sekalian nanya. Ya. Ya. Curhat. Ya apa? Sebagai hamba yang merasa udah istiqomah. Misal sholat tahajud ya istiqomah, sholat duha kayak gitu, terus melaksanakan tilawah Al-Quran kayak gitu misal. Alhamdulillah itu kami udah sekeluarga udah tunaikan gitu ya. Nah ada beberapa misalnya kok ada masalah kayak gitu, misal berkaitan dengan rezeki gitu ya. Kadang tadi berkaitan dengan ekonomi orang itu kan beda-beda ya. Berkaitan dengan masalah misal pengurusan administrasi anak, misalnya biaya sekolah, yang satu kuliah gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan misal penghasilan suami misalnya tidak sepadan dengan pengeluaran gitu ya, pemasukan pengeluaran tidak sepadan. Nah kayak gitu, adakah bentuk-bentuk kita merasa nih udah ya Allah, misalnya kita berdoa ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Mugni gitu ya. Nah itu kok masih nggak cukup ya gitu. Kok kadang nggak cukup nih, ya Allah kapan engkau kabulkan cukupnya rezeki saya kayak gitu. Nah adakah bentuk-bentuk kita udah doa nih kadang kan Habib iman itu ya jitwayankus gitu ya. Adakah bentuk-bentuk pengabulan doa Allah itu dalam bentuk lain gitu gitu aja pertanyaan saya. Mudah-mudahan mendapatkan hikmah dari talim ini. Mudah-mudahan saya ucapkan jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, salam. Bu, maaf Bu, ini mau nanya ya Bu ya. Ini mungkin artinya udah ibadah, udah semuanya udah dijalanin gitu ya Bu ya. Tapi setelah kita ngamalin semuanya, tapi artinya kok dari kebutuhan kita nggak sesuai gitu sama yang kita dapetin gitu. Jadi ibu pengen sama Habib kira-kira Bib apa yang mesti saya lakuin supaya saya bisa dapat rezeki yang berimbang gitu. Apa mungkin ada yang salah dari saya lakuin gitu ya Bu ya? Apa belum sempurna ibadah saya. Apa belum sempurna ibadah saya, apa ada salah saya gitu Bib gitu. Jadi kan kayaknya tetap ya baik sangka sama Allah. Baik sangka sama Allah. Pengabulan doa-doa yang tadi saya panggil itu adakah bentuk-bentuk pengabulan bentuk doanya. Gitu. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu, doa kita sudah terkabul semenjak Allah izinin kita buat sholat tahajud. Enggak semua orang Allah bangunin buat sholat tahajud. Doa ibu udah terkabul semenjak Allah izinin ibu baca Al-Quranul Karim. Enggak semua orang punya kesempatan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Doa ibu sudah terkabul semenjak suami ibu dikasih pekerjaan yang mendatangkan rezeki yang halal buat ibu. Nanti cukup atau enggaknya Allah Subhanahu wa taala akan atur, akan kasih jalan keluar. Doa kita akan dikabulkan dalam berbagai macam bentuk. Pertama, sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, lebih baik daripada yang kita minta. Karena kita ini kadang-kadang bodoh, kita ini kadang-kadang nggak tahu. Kita tahu apa yang kita pengen, kita nggak tahu apa yang kita butuh. Tapi Allah akan antarkan rezeki itu di saat yang terbaik, dalam bentuk rezeki yang terbaik, dengan cara yang terbaik.
Allah bakal anterin itu dengan cara yang paling baik di saat yang paling tepat buat kita. Rezeki bakal datang kepada kita. Selama kita husnuzon, kata ibu sudah berhusnuzon, berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, nilai yang top luar biasa. Ibu support suami ibu, jangan sampai suami ibu nyari harta yang haram, ngasih makan rezeki yang haram kepada keluarga. Karena itulah yang jadi penghalang daripada rezeki kita. Yang kedua, kalau misalnya rezeki kita seret, cek adakah perilaku kita yang membuat rezeki kita seret. Salah satu di antaranya adalah tidak membayar hutang tapi kita mampu membayarnya. Kita punya utang di warung, kita mampu membayar hutang tersebut tapi kita tunda-tunda, kita duluin beli tas yang baru atau beli kerudung yang baru. Padahal kita masih punya utang. Hati-hati, itu salah satu yang bikin kita rezeki seret karena kita zolim sama orang lain. Nah, karena ketidakadilan dari sikap kita membuat rezeki kita seret, gak datang kepada kita. Yang kedua, periksa pekerjaannya. Mudah-mudahan pekerjaannya adalah hal yang halal. Adakah dari pekerjaan suami kita sesuatu yang syubhat bahkan haram? Kalau ada yang haram, hati-hati, dukung, support suami supaya dapatnya dari yang halal. Sedikit tapi halal jauh lebih berkah daripada banyak. Tapi ada yang haram, na'udzubillahimin zalik. Ibu, saya temuin beberapa orang, beberapa ibu-ibu punya anak banyak luar biasa. Suaminya pekerjaannya biasa aja, tapi anaknya hidup semua. Anaknya gede semua, anaknya bahkan sukses-sukses. Bahkan di antara anaknya ada yang hafal Al-Quran. Di antara anaknya ada yang jadi pebisnis. Di antara anaknya ada yang kuliah di luar negeri. Saya tanya ibu itu, Bu, kok bisa sih suaminya kan kerjaannya biasa aja. Suaminya kan kerjaannya duitnya dikit ibaratnya. Kata ibunya, saya jaga suami saya supaya nggak ngasih makan keluarga dengan sesuatu yang haram. Saya masak semua bahan-bahannya halal, saya kasih kepada anak-anak saya. Itu yang mendatangkan rezeki insya Allah untuk kita semua. Jadi jangan khawatir ya Bu, insya Allah Allah bersama kita. Baik, Masya Allah. Bu, udah jelas ya Bu ya? Bu, jelas? Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan ada yang mau tanya lagi? Angkat tangannya. Ibu mau nanya, sabar ya Bu ya. Baik, mau curhat nanti ya, sabar ya. Silakan Ibu. Ibu, ya silakan ini Ibu. Ibu, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah langsung angkat dekat mic-nya. Saya dari Ibu Ain di Majelis Taklim Al-Barakah. Boleh mic-nya ya. lebih dekat lagi Bu. Saya mau bertanya, kenapa di dunia ini kok kayak tidak adil dengan saudara kita yang ada di Palestina dan Gaza. Ibu boleh lebih dekat saja mic-nya, dekat bibir Ibu. Kenapa kok dunia ini serasa tidak adil saudara kita semasa di Palestina dan di Gaza yang masalah kemarin. Ya oke, silakan Ustadz. Ustadz Jumarudin boleh dijawab Ustadz, Fadol. Yang Gaza, ya. Palestina, Gaza boleh. Dan Palestina. Kenapa serasa tidak adil dengan saudara kita yang di Gaza dan Palestina? Oh iya, oke silakan Ustadz. Kenapa dunia ini tidak adil terhadap Palestina? Palestina itu kan dibom begini, dunia ini pada diam semuanya gitu. Kenapa dunia ini kok tidak adil gitu? Kalau memang keadilan itu ada gitu. Oh bagus, pertanyaannya bagus. Tidak adil. Kita itu boleh mengatakan Allah tidak adil, syaratnya satu. Ilmu kita sama dengan ilmu Allah. Baru bilang Allah nggak adil. Tapi karena ilmu kita tidak setara sama sekali dengan ilmunya Allah, tidak pantas kita mengatakan itu tidak adil. Contohnya begini. Kalau kita ada episode film, biasanya jagoannya di awal-awal. Belakangan. Jagoan muncul. Babak belur ya. Iya. Maka kita melihat kezaliman itu. Iya. Tapi kalau kita lihat selesai film episode terakhir,
Iya. Nanti jagoannya? Menang. Subhanallah. Dan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, itu adalah episode saat ini adalah episode pengorbanan. Episode perjuangan. Nanti endingnya sebagaimana Nabi Yusuf di penjara, ya kan? Dituduh mau berbuat tidak senonoh, tapi ending kisah. Maka kita akan menyebut seluruh peristiwa sulit yang dialami ini akan bisa kita nilai dengan keadilan ketika kita tahu seluruh episode kehidupan ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mengapa kok ada ketidakadilan dalam sudut pandang kita yang cetek ini yang terjadi di Palestina? Karena saudara-saudara muslimnya yang zalim. Allah memberikan ujian kepada saudara kita di Palestina untuk memberikan peluang amal bagi saudaranya di Mesir. Tapi Mesir diam. Untuk memberikan kesempatan kepada tetangga-tetangga yang muslim untuk membantu saudara-saudara kita. Tapi ternyata tetangganya adalah tetangga yang jahat, bukan tetangga yang baik. Maka sebenarnya ujian Palestina yang pertama adalah hikmahnya sedang mengajarkan kepada kita arti kesabaran yang sesungguhnya. Palestina mengajarkan kepada kita arti kemerdekaan yang tak bisa dijajah dengan tekanan, dengan iming-iming uang. Kemerdekaan yang hakiki Palestina mengajarkan kepada kita. Di saat negara-negara yang lain yang tak berani berkata tidak kepada Israel, tapi justru Palestina mengajarkan kepada kita, tidak. Sesungguhnya mereka sesungguhnya merdeka. Kitalah sesungguhnya negara yang terjajah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidaklah Allah mengambil kecuali Dia memberi. Allah memang mengambil dari mereka kenyamanan hidup. Tapi Allah banyak memberikan kepada mereka rasa dekatnya kepada Allah. Ketika tidak ada lagi yang menolong, maka bagi mereka hanya ada satu pintu, pintu Allah. Allah mengambil dari mereka kenyamanan hidup, tapi Allah memberikan tawakal kepada mereka. Allah memberikan ikhlas kepada mereka. Allah memberikan kesabaran kepada kita, kepada mereka. Dengarkan ini ya. Dalam semua keadaan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Saat diberi nikmat, kemudahan, Allah sedang ingin memberikan syukur kepada kita. Saat diberi kesulitan, sesungguhnya Allah sedang memberikan kesabaran kepada kita. Banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan kecuali melalui pintu penderitaan dan pintu kesulitan. Dan itu yang sedang diberikan oleh Allah kepada saudara kita di Palestina. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bu sudah terjawab ya Bu ya? Bu, Masya Allah. Setiap ketidakadilan yang terjadi di muka bumi ini juga bisa jadi pelajaran bagi kita. Ya. Dan kita yakin bahwa pada akhirnya ini juga jadi ladang amal buat kita kan untuk berbuat ya terhadap ketidakadilan tadi itu. Seperti tadi kata Kiai, ternyata dari situ akhirnya memisahkan mana yang minyak dan mana yang air. Benar ya Kiai ya. Jadi ladang amal buat kita bisa berlaku, bisa menyumbangkan donasi untuk Palestina ya. Ada yang diam saja, ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang berdoa setiap malam seperti Habib menunjukkan sikapnya, dukungannya kepada Palestina dengan bajunya. Masya Allah ya Bu ya. Ya Bu, ada ibu-ibu juga yang setiap hari atau mungkin pakai bros Palestina ya Bu. Ya kan, nah Masya Allah. Baik, insya Allah ya, jadi biar bagaimanapun kita yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Tinggal kitanya yang memutuskan ya, bagaimana kita bersikap terhadap hal itu, mau menjadikan ini sebagai ladang amal, dan bagaimana kita untuk berjuang untuk menegakkan keadilan atau tidak. Bu, mau menegakkan keadilan enggak? Oke, Bu. Yes. Bu. Bu. Yes. Tetap di sini, di mana? Cahaya Hati Indonesia.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat kita membicarakan mengenai tema yang dekat dengan keseharian kita sambil kita ngaji di program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Ibu-ibu, ada yang mau curhat, angkat tangannya. Iya, langsung silakan Ibu, namanya siapa, curhatannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Mariatul Kibtiyah dari Majelis Taklim Masjid Al Barkah. Ya. Yang saya ingin curhat sebentar ya. Saya usaha, terus saya juga udah zikir. Terus di depan saya juga ada orang jualan di samping saya, tapi dia bukan orang Islam, di luar Islam, Kristen. Terus kalau saya kan, kalau maaf ya, bukannya saya ini buka diri saya ini. Kalau saya mau buka warung itu saya zikir dulu, baca bismillah, baca selawat 7 kali, baca suratul Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi baru saya buka. Yang saya tanyakan ini, kok dia bisa kayak nggak zikir? Mungkin apa dia khodamnya lebih berat jadi mengimbas ke warung saya apa gimana gitu. Tapi saya kan udah usaha ya, udah zikir juga udah, ya sholat ya udah. Rezekinya itu agak gimana ya, biasanya kan saya nggak. Emang lebih larisan dia daripada ibu? Iya, oh, ya, gitu. kayak gitu. Gitu. Oh, jadi maksudnya agamanya dia beda sama agama ibu. Yeah, Ibu udah sholat, udah zikiran gitu. Tapi bisnisnya lebih kencengan dia daripada ibu. Iya, Pertanyaan gitu. ibu tadi, apa kodamnya dia lebih kenceng daripada Iya ibu? gitu. Iya, maksud saya kayak gitu. Maksudnya kan gitu. Kadangnya kadang kan orang ada dari bawaan dari khodamnya itu dia berat. Jadi imbasnya ke warung kita gitu. Oh gitu. Gitu. Iya. Ya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kalau urusan bisnis ya Bu ya, jangankan kodam Bu. Saya pernah ngelihat nih Beb ya. Ada orang yang kalau malam itu dia bawa air yang udah dibacain. Tuh malam kelilingin tuh tokonya, dicipratin tokonya pakai air. Ya itu semburin, bahkan toko saingannya dicipratin air juga sama dia. Kelilingin gitu ya, gitu ya Bu ya. Ibu udah nyipratin air belum? Ibu zikirin, mic-nya deketin mic-nya. Kalau ibu zikirin? Iya, kalau saya zikirin aja. Sambil ngeliat gitu, Iya. ngeliatin toko depan zikirin? Iya, saya baca zikir dah, yang penting saya banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu jualan apa? Ya, air. Ada aja sembako sedikit, nggak banyak sih. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya. Tanya sama Habib deh, Bib. Ini gimana, kenapa rezekinya ibu jadi apa keimbas dari orang yang tadi? Dia. Kita sih nggak ini, cuman kok biasanya kan nggak ada dia. Kita kemarin-kemarin alhamdulillah rezeki biasa kita. Dapat berapa emang? Dapat berapa? Ya alhamdulillah aja dah pokoknya. Nggak, kurangnya gitu. berapa sekarang? Emang sekarang lebih kurang apa lebih banyak? Lebih kurang. Kurang banyak? Banyak. Banyak? Ya, banyak. Kurang berapa banyaknya? Yes, hampir 3/4. 3/4, kurang banyak banget dong. Iya. Ya, Beb, silakan Beb ini curhat. Oh, Ustadz Jumarudin, silakan Ustadz Fadol. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus dan sering terjadi ya. Baik, yang pertama, tidak ada yang bisa menghalangi rezeki yang sudah ditentukan Allah untuk kita. Kedengkian orang, kebencian orang tidak akan menghalangi rezeki yang Allah tetapkan untuk kita. Itu tauhid kita. Maka dari sini kita mengatakan memang belum rezeki kita. Yang kedua, kalau orang lain sukses, sebentar. Kalau kita yang sukses, kita bilang begini, ini memang karena Allah baik sama saya. Kalau kita yang sukses. Kalau orang lain sukses, cara bicaranya seperti ini. Pasti ada cara yang membuat dia lebih baik dari saya. Pasti ada rahasia
teknik-teknik yang membuat dia kok orang tertarik beli dari dia. Maka saya harus belajar banyak dari dia. Itu caranya. Karena suuzon kita, wah ini dimantra-mantrain. Itu tidak akan membuat dagangan kita tambah laku. Yang ada tambah gak laku. Karena kita kesel terus, akhirnya apa? Muka kita jadinya kusut. Dan dengarkan ini. Yang membuat orang tertarik dengan kita bukan ibadah kita. Tapi akhlak kita. Boleh jadi kurang senyum, kurang sapa, kurang ramah. Tampilannya juga kurang bagus, kurang tertarik. Maka belajarlah dari tokoh orang itu kenapa dia bisa laku. Jangan dikit-dikit langsung, oh ini ada mantra-mantra. Nah yang terakhir ini Bu. Ibu zikir, dia nggak zikir, dia yang laku, ibu nggak laku. Sesungguhnya keuntungan ibu lebih besar daripada keuntungan dia. Karena dia untung cuma dapat duit dan duit ini akan habis. Sementara ibu berzikir dan zikir itu akan kekal dan abadi di surga kelak. Amin ya Allah, amin ya Allah. Untungan siapa dong? Subhanallah. Mungkin gara-gara kurang laku ibu jadi banyak zikir. Subhanallah. Coba kalau laku terus akhirnya kurang zikir. Subhanallah. Maka berzikirlah di saat laku, berzikirlah di saat tidak laku. Allah senantiasa mengingat kita di saat sempit. Kalau kita mengingat Allah di saat kita lapang. Itu. Masya Allah. Jangan-jangan Allah lagi nguji ibu ya. Ini pas gua kasih lagi dikit nih. Masih ingat gua nggak nih? Ya kan gitu ya Kiai. Tapi maaf nih Kiai, saya mau nanya ya. Ada tidak yang menghalangi kita dari rezeki? Kalau tadi kan kata Kiai kan rezeki itu nggak akan mungkin ketukar atau rezeki nggak akan. Tapi ada tidak hal-hal yang menghalangi kita dari rezeki? Gitu. Ada tidak hal-hal ya mungkin karena sifat kita atau dari apa atau dosa, mungkin ada nggak hal-hal yang menghalangi kita dari rezeki? Ada. Apa itu? Satu-satunya yang menghalangi kita dari rahmat Allah, dari rezeki adalah dosa. Innar abda la yuhramu minar rizki lidzambi yusibuhu. Ai kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya seorang hamba akan dihalangi rezekinya ketika dia melakukan dosa. Maka takutlah kepada dosa melebihi ketakutan kita kepada musuh. Saya ulang lagi. Seorang yang beriman lebih takut kepada dosa daripada kepada musuh. Karena jika kita tidak ada dosa, maka musuh ini tidak akan disampaikan oleh Allah kepada kita. Karena kita tidak ada alasan loh. Buat apa Allah membangkrutkan kita? Buat apa Allah merugikan kita kalau tidak ada alasan? Maka tidak ada kesialan dalam Islam kecuali karena dosa. Maka daripada tadi iri sama tetangga yang laku, mendingan mikir. Jangan-jangan saya banyak dosa. Tapi kan tetangga banyak dosa, tidak seagama, tapi kok untung. Justru itu masalah. Kalau orang banyak dosa, untung, itu justru masalah. Betul atau tidak? Halo? Orang jahat, korupsi, dibebasin, itu masalah enggak? Tapi kalau orang penjahat salah dihukum, itu yang benar enggak? Benar. Kalau demikian, kalau tetangga kita banyak dosa, lalu rezekinya lancar, itu justru masalah. Betul. Tapi kalau kita yang dosa, lalu diberikan masalah, dikurangi rezeki, itu karunia dalam rangka Allah mendidik dan menegur kita. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas? Kalau lagi serat-serat ingat-ingat ada dosa enggak ya? Makasih ya Bu ya. Bu, makasih ya. Makasih ya. Alhamdulillah ya. Zikirnya kencengin Bu. Iya, terima kasih ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat semua nih, buat bukan saya ya makasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ya. Bu, makasih ya. Ya kita lihat yuk dari sosmed nih. Saya udah cepetan sosmed, lihat sosmed. Nah ini pertanyaan dari sosmed nih, nah ya. Nah ini dia nih. Yuk, saya sering dituduh istri saya berselingkuh. Tapi saya merasa tidak pernah berbuat seperti itu. Apakah ini adil dengan maksud perempuan itu tidak pernah salah? Beb. Ya,
Gimana nih Beb? Ada Masya laki-laki Allah. curhat. Iya. Dia kayaknya sering dituduh selingkuh nih Beb. Pantas Gimana? ibu-ibu semua di sini. Yang nanya nggak berani datang. Gimana nih Beb? Ya Allah. Boleh nggak nih kalau ada istri ya nuduh lakinya selingkuh tapi Ya. nggak ada bukti. Ya. Cuman buktinya adalah perasaan istri itu nggak pernah salah. Bu, tapi bener gak sih Bu perasaan istri nggak pernah salah Bu? Bu, bener ya. Bener katanya. Silakan Beb, fadhal Beb. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon izin Ustaz. Ibu-ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauh-jauhin kebanyakan berprasangka. Berprasangka buruk apalagi. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya kebanyakan berprasangka itu adalah dosa. Apalagi berprasangka buruk sama suami. Cemburu boleh, cemburu tanda cinta. Kalau nggak ada cemburu, nggak ada rasanya dalam berumah tangga. Betul apa betul? Betul, cemburu itu sebagian dari menjaga rasa cinta. Tapi jangan kebanyakan. Kata Sayyidina Ali, cemburu yang berlebihan akan menghancurkan rasa cintamu. Ya, cemburu buat para istri, cemburu nggak apa-apa, buat bumbu-bumbu aja. Tapi banyakin husnuzon sama suami. Kalau ada yang salah dari suami, tegur. Kalau ada yang salah dari interaksi dia kepada lawan jenis, tegur, nggak apa-apa. Bagian dari amar ma'ruf nahi munkar kita sama dia. Bahwa dia menjaga kemahraman terhadap lawan jenis. Di pekerjaannya, di pergaulannya, dimanapun tempat kita tegur. Barangkali di sosial medianya kita tegur karena kita sayang sama suami kita, mau menjaga suami kita daripada api neraka. Tapi garis bawahi, jangan berprasangka apalagi nggak ada dasarnya. Kita nih diajarin buat menilai sesuatu terhadap apa yang kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak. Bu. Diam semua ibunya. Baru kali ini ada pertanyaan ibu-ibu nggak ada reaksinya nih Beb. Kang, yang nanya suaminya di rumah. Antara setuju nggak setuju nih Beb. Iya. Dalam hati, piring perempuan mah nggak pernah salah Ustaz, gitu. Iya. Bu, kalau laki ya ada macam-macam ya handphonenya bunyi. Ibu lihat apa enggak? Ada WA mencurigakan, ibu lirik apa enggak? Kalau ada WA dari perempuan, ibu baca apa enggak Bu? Saya tanya nih Bu, berani buka handphone enggak? WA-nya laki enggak Bu? Ada. Boleh enggak Bu? Boleh enggak? Boleh enggak buka WA-nya laki-laki Bu? Boleh enggak buka handphonenya suami Bu? Nah yang mau tahu jawabannya jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu. Saya mau pantun boleh? Ke hutan kayu beli sawo. Kita ngaji yuk. Hayu sama Ustadz Bobby Herwibowo. Assalamualaikum Ustadz. Salam Ustadz David. Gimana kabarnya, sehat Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Ustadz kita mau ngaji yuk nih sama Ustadz Bobby. Silakan Ustadz Bobby. Dari tadi kita ngomong politik. Ngomong politik. Sekarang kita ngomong obrolan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Siap kira-kira? Ya siap. Ya Allah. Silakan. Ini kita akan tadi Ustadz Habib Isa sama Ustadz Jumhar membahas surah Al-Maidah ya. Dan sekarang kita akan coba tahsin sekaligus tahfiz. Mempeneri bacaan kita sekaligus juga kita hafalin ayat yang ada nanti di depan. Siap? Insyaallah. Tapi syaratnya kalau sama saya ngafal Qur'annya harus senyum. Nggak boleh jelek, awas yang jelek ya. Coba sekarang senyum yang terbaik mana? Senyum yang terbaik. Tuh kelihatan di kamera, senyum yang terbaik. Insyaallah. Baik.
Dan insya Allah kita akan sama-sama nikmati ayat yang ada ditampilkan di layar ini. Saya baca, nanti ikutin bacaannya. Oke? Siap? Tapi Ustadz mau dengerin, kita ta'awuz bareng-bareng dan kemudian baca basmalah bareng-bareng dengan suara yang paling nikmat. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Enakan ibu-ibu suaranya sama saya. Iya. Baik, saya bacain, ibu-ibu nanti ikutin ya. Yang di rumah juga pemirsa, yuk kita sama-sama tilawah Al-Quran. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu. Coba suaranya. الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة وأجر عظيم. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kira-kira kalau kita hafalin sanggup nggak? Hafalin ya? Ya. Siap? Siap. Boleh dihapus nggak nih? Hapus ya? Dengerin, Rasulullah selama 22 tahun lebih belajar sama Jibril, kira-kira pakai tulisan nggak? David, pakai tulisan nggak? Nggak. Rasulullah bisa baca nggak? Nggak bisa. Rasulullah nggak bisa baca dan Rasulullah nggak bisa nulis. Rasulullah itu maka cara belajarnya gimana? Jibril bacakan, Rasul ikuti, ya. Maka saya akan bacakan, para bunda semuanya ikuti, ya. Siap? Dan supaya tahu artinya, kalau tangan Ustadz bergerak, ikuti gerakan tangannya. Boleh? Dan supaya semangat kalau Ustadz bilang menghafal Al-Quran, bunda semuanya baik di studio maupun yang ada di rumah bilang mudah, tangannya begini. Siap? Siap. Bisa nggak? Coba menghafal Al-Quran. Mudah. Ya Allah, kayaknya udah pada makan siang semua ini Ustadz. Belum? Tapi suaranya udah kenceng. Menghafal Al-Quran. Oke, supaya makin keren nanti dimasukin ke medsosnya Cahaya Hati. Kalau Ustadz bilang semudah, jawab gini, tersenyum gini ya, sambil senyum ya. Pokoknya yang jelek kagak bakal dimasukin. Siap ya? Coba. Menghafal Al-Quran. Mudah. Tersenyum. Ya Allah. Baik, sekarang Ustadz akan bacain ayatnya. Dan para bunda semuanya di sini maupun yang ada di rumah ikutin. Para ayah juga ikutin ya. Wa'adallahu. Coba. Wa'adallahu. Allah menjanjikan. Allah menjanjikan. Kalau orang berjanji begini, orang bersumpah gini ya, David ya. Alladzina amanu. Alladzina amanu. Ada orang-orang yang beriman. Ada orang-orang yang beriman. Yang ini orang-orang ya, orang-orang yang beriman. Wa'adallahu alladzina amanu. Coba. Wa'adallahi walladzina amanu. Kayaknya udah pada senyum semua Fit nih. Bisa? Bisa. Wa'amilus solihati. Wa'amilus solihati. Wa'amilu dan yang beramal. Wa'amilu dan yang beramal. Solihati. Solihati. Kebaikan. Kebaikan. Allah menjanjikan. Allah menjanjikan. Kepada orang-orang yang. Kepada orang-orang yang beriman. Dan. Beramal. Soleh. Waduh, pintar semua. Lihatin Ustadz ya. Siap? Wa'adal. Ustadz dulu, sabar. Wa'adallahu alladzina amanu belum. Udah nggak sabar. Sampai Ustadz kelar baru ya.
Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati. Bisa? Nah. Buktikan. 1, 2, 3. Masya Allah, keren Fit ya? Iya keren banget. Terusin dikit lagi ya. Terusin. Lahum untuk mereka maghfiratun ampunannya wa ajrun dan balasan azim yang agung apa besar ya lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bisa? Bareng-bareng Ustaz. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sekarang Ustaz akan baca secara utuh, habis itu yang bisa maju ke depan, ntar dikasih hadiah. Siap? Mau? Lihat Ustaz ya, lihatin. Hadiahnya apa? Udah nanya hadiahnya. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. 2 kali bareng-bareng Ustaz, suara yang kencang. Wa'adallah, 1, 2, 3. Sekali lagi lebih keras. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keren udah. Udah keren dah. Ada yang berani maju ke depan? Silakan yang maju. Ayo. Ya, silakan satu ibu. Ayo ibu maju silakan. Yang ibu. segeran ngapa Fit? Oh iya. Segera. Iya boleh. Silakan Maju, ibu. ibu maju. Ibu. Mana lagi? Ibu mau maju. Ayo berdua. Maju 2. 3 nih yang ini. 3. Ya, ayo. Ibu 1, 3. 4. Iya 4 boleh sini. 4 boleh. Ini 5. 5. Boleh. Iya 6 sini 6. Ayo. Nah cepat. Ayo. Suaranya harus keras ya. Bagi 2 kelompok, Ustaz. Bagi 2 kelompok. Enggak, udah segini biarin dah. Ya. Gitu. Ini mama radikal kayaknya ya. Gak mau dibagi 2. Dibagi 2. Biar diadu ya? Bagi 2 diadu. Ibu grup sini. Sama. Iya. Ya. Ini 3 sini. 3 ke sini. Ini sendiri dia. Satu lagi. Ayo sini, satu geng. Sini, yuk. Nih, ayo ibu sini. Dah, ayo. Oh, nambah lagi. Udah, cukup. Udah. Cukup, 4. Yuk, ya. Udah 4. Yuk. Yang sebelah sini dulu ya. Suaranya kenceng ya. Yuk. Apal nggak? Apal ya. Ibu geng sini ngeliatnya ke sono. Latihan dulu, Ustadz ya. Sama Ustadz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Siap? Siap ya. Kelompok A dulu. Kelompok A. Ya. Siap? Harus kompak ya. Harus dinilai kompak. ya Bu ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silahkan. Iya. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum ajrun.
maghfiratu lahum maghfiratun wa ajrun azim. Masya Allah, ini matanya kenapa kesini semua? Pengen banget lihat Ustadz bergerak ya. Ya. Nggak apa-apa, oke. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Sekarang. Baik ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Silakan Ibu. Ayo, Nah, yang kedua, siap? Ibu siap? Siap insya Allah. Oke, kita mulai hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus Amilu gini, amilus solih. Wah ajrun azim, lahum ajrun azim. Kayaknya Fit, ngelihat Ustadz baru apal dia ya. Wa'adallahul amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Yang seneng, siapa yang seneng? Yang senang mana senang? Senang? Iya, Insya Allah. Ya udah, alhamdulillah, silahkan kembali ke tempat duduknya. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Emang kalau habis minum luwak white coffee langsung terang. Bu, kalau rame-rame begitu sendiri-sendiri, Ustadz, kayaknya kita mesti sekali lagi Ustadz. Iya, sekali lagi ya. Sebelum kita sama-sama ya Bu ya. Ya. Tadi bisa ya Bu? Sekali lagi Ustadz, yuk. Ayo, basmalah bareng-bareng. Bismillah. Hafal Al-Quran mudah, semudah tersenyum. Yang ngerasa senang angkat tangan, mana yang ngerasa senang? Insya Allah, mudah-mudahan nanti setiap hari begini kita ngafal Quran, gak usah banyak-banyak. Amin. 30 juz aja. Amin, amin. Mau nggak? Yang mau hafal 30 juz angkat tangan. Mudah-mudahan Allah kasih kebahagiaan yang sama. Seperti hari ini kita bahagia ngapal Quran. Ya, baik, Al-Maidah ayat 9. Baik, alhamdulillah. Itu tadi surahnya surah apa Ustaz? Al-Maidah. Al-Maidah. Ayat 9. Ayat 9 ya Bu, yang tadi kita baca ya Bu. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz Bobi. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah banyak belajar dari guru-guru kita. Kita sudah mengkaji ya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, 9, 10. Tadi juga sudah belajar untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Bu, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Dan di penghujung acara ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita, keridhaan buat kita semua. Dan untuk itu kami mohon kepada Kiai Haji Jumaruddin untuk memimpin doa. Dan kita berdoa bersama. Silahkan Kiai Fatul. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita tutup majelis yang berkah ini dengan doa. Mari istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Wahhab, wahai yang maha memberikan karunia. Karuniakanlah dan hadiahkanlah kepada bangsa ini ya Allah pemimpin yang adil ya Allah. Hakim yang adil ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. Pemimpin yang menyayangi rakyatnya ya Allah. Pemimpin yang tidak menzolimi rakyatnya ya Allah. Ya Allah,
Jadikanlah kami semua ya Wahhab. Wahai yang maha memberikan hadiah dan karunia. Karuniakanlah kepada kami ya Allah sifat adil ya Allah. Adil kepada diri kami ya Allah. Adil kepada anak-anak kami ya Allah. Adil kepada pasangan kami ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami ya Allah keadilan ya Allah. Jadikanlah kami itu keadilan ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang adil ya Allah. Ya Allah kami berlindung kepadamu ya Allah dari kezaliman ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari menzalimi orang lain ya Allah. Maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Allah mamla' qulubana imanan wa Qur'anan. Ya Allah penuhi hati kami dengan iman dan Quran ya Allah. Imla' qulubana sakinatan wa itmi'nanan. Penuhi hati kami ini ya Allah dengan sakinah dan ketenangan ya Allah. Ya Allah penuhi hati kami ini dengan cinta kepadamu ya Allah. Cinta kepada siapapun yang mencintaimu ya Allah. Cinta kepada amalan yang mendekatkan kami denganmu ya Allah. Ya Allah jadikan sebaik-baik hari kami. Hari berjumpanya kami dengan engkau ya Allah. Jadikan sebaik-baik hari kami ya Allah. Hari berjumpanya kami dengan engkau ya Allah. Ya Allah jadikan sebaik-baik usia kami adalah akhirnya. Jadikan sebaik-baik amal kami penutupnya ya Allah. Allahumma inna ajizna an islahi anfusina. Ya Allah kami telah tak berdaya untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Fa aslih anfusana ya Allah. Perbaiki diri kami ya Allah. Bi quwwatika wa rahmatika. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nastaudi'uka masjidil aqsa wa ahlaha. Nastaudi'uka al-masjidil aqsa wa ahlaha. Wa sama'aha wa ardaha. Wa rijalaha wa nisa'aha. Allahumma hafazhum bihibzik ya Allah. Allahumma hafazhum bihibzik ya Allah. Allahumma anzil alaihim min sakinatika. Wa imdadika malaikatan ghilaz. Tuqatilu ma'hum wa tudafi'u an hurmatika wa ardik. Allahumma ahlikil yahuda wa mawalahum. Allahumma anzil alal yahud ba'saka alladhi la yuradu anil qawmil mujrimin. Allahumma ahsihim adada. Waqtuluhum badada. Wa la tughadir minhum ahada. Allahumma aktub lana hajjatan qaribatan wa umratan qaribah. Allahumma aktub lana hajjatan qaribatan wa umratan qaribah. Ya mujib istajib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah berdoa bersama. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Bicara mengenai keadilan, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Lawan dari keadilan adalah kezaliman. Semoga kita pada saat mendapatkan amanah kita dimampukan untuk menempatkan sesuatu pada porsinya. Menempatkan sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Menjaga apa yang dititipkan kepada kita adalah bagian dari menetapkan keadilan. Semoga kita dimampukan menjaga amanah karena segala sesuatu yang diamanahkan kepada kita akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Dan kita akan mempertanggungjawabkan itu semuanya di hadapan Allah. Saya David Halik undur diri. Semoga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang kelak bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dititipkan, baik itu jabatan, harta, tahta, keluarga, sehingga kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah dalam keadaan bersih dari semua segala yang kita titipkan dan kita mempertanggungjawabkannya kelak nanti. Saya David Halik sekali lagi terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi
sallallahu